Alek ya? Ade. Recording. Udah mulai record, Pak. Oke, baik. Selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering BES. Minggu lalu kita bahannya, suaranya cukup jelas? Halo? Dengeran jelas, Pak. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah bahas terakhir tentang panjang kurva, ya. Kemudian juga ada panjang kurva pada atau panjang busur pada kesamaan parameter, ya. Dan kemudian luas dalam koordinat polar, ya. Juga panjang busur dalam koordinat polar. Ada pertanyaan tentang itu? Halo? Kalau tidak ada, hari ini kita akan lanjutkan dengan infinite series, yaitu direct convergent dan direct divergent. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Halo. Kita masuk ke deret-deret tangga ya. Deret-deret tak hingga. Nah ini banyak suku-sukunya tak hingga itu maksudnya ya. Nah sebelumnya kita harus apa beda deret dengan barisan? Ada yang tahu? Barisan atau disebut juga sequence. Ya. Sequence. Barisan. Barisan itu yang nama barisan seperti ini 1,2, 3, 4 dan seterusnya. Ini sebut barisan. Disebutkan misalnya elemennya itu nama orang saya, Amir, Sudin, Tuti, ya, dan sebagainya. Jadi disebutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga ya, sampai tak hingga. Kemudian deret atau dalam bahasa Inggris disebut series. Ini adalah dalam bentuk jumlah ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Berarti ini lambang deret itu adalah sigma ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga. Dari n. N mulai dari 1. Ini kan n1, berikutnya tambah n berikutnya 2. Tambah berikut n-nya 3, tambah n berikutnya 4 dan seterusnya sampai tak hingga ya. Ini bedanya barisan dengan deret. Jelas perbedaannya? Halo? Halo, cukup jelas perbedaan antara barisan dengan deret? Atau jelas, sequence dengan series. Oke. Nah, kemudian kita akan membicarakan kapan deret itu konvergen dan divergen ya. Yang pertama, kalau jumlah ya. Jadi SN itu adalah jumlah deret. Jumlahnya sigma n dari 1 sampai tak hingga dari deret UN ya. UN adalah suku ke n ya.
Kalau ini berhingga, kalau ini hasilnya berhingga, ya hasilnya berhingga, maka deret ini adalah deret konvergen. Berhingga itu artinya misalnya 1000, 1.000.000, 1 miliar itu berhingga ya. 0, pokoknya ada angkanya ya. Kecuali yang min tak hingga misalnya. Jadi kalau misalnya SN-nya hasilnya ini adalah plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret ini adalah deret divergen. Saya tahu perbedaannya dari jumlah sigmanya itu kita akan lihat jumlahnya itu berhingga atau tidak berhingga ya. Oke. Sudah jelas maksudnya? Jadi kalau jumlah suatu deret berhingga, maka deret itu konvergen. Tapi kalau jumlahnya itu adalah plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret itu divergen. Ya. Baik, kemudian syarat deret divergen apa? Tadi ya, sudah sebetulnya ini. Divergen ini juga ditambah lagi ya. Di samping plus minus tak hingga, deret divergen ini juga kalau SN-nya tidak menuju ke satu bilangan. Ya, jika SN-nya tidak menuju ke satu bilangan. Maka deret itu adalah divergen. Contohnya apa? Ya, tidak menuju ke satu bilangan. Kalau Anda misalnya ada plus 1, min 1, tambah 1, min 1, tambah 1, min 1, dan seterusnya. Ini tergantung ini kan. Ada dua kemungkinan. Kalau N-nya, N itu banyak sukunya, genap, apa yang terjadi? SN-nya berapa? Ini SN-nya. SN-nya berapa nih? Halo? Kalau N-nya genap, maka SN-nya berapa nih? Kita ambil contohnya 1, min 1, tambah 1, min 1. Ini kan 4, genap. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Halo? 0. 0. Oke. Kalau N-nya ganjil, saya lihat. Kita ambil 3 ya. Kalau ganjil, maka SN-nya berapa? 1 min 1 tambah 1. Hasilnya apa? 1 min 1, 0. Tambah 1, 1 kan? Jadi ini jawabannya ada dua kemungkinan. Kalau N-nya genap, hasilnya 0. Kalau M-nya ganjil, hasilnya 1. Nah, itu artinya tidak SN-nya tidak menuju ke satu bilangan. Ada dua bilangan sini, 0 dan 1, ya kan? Ganjil dan genap, ya, genap ganjil ya. Maka ini adalah deret divergen, sesingkat div ya, divergen. So jelas? Halo? Kalau jumlah deretnya berhingga, maka deret konvergen. Ini kuncinya nih. Kalau berhingga, maka deretnya konvergen. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Cukup jelas sampai sini? Kok tidak ada suara dari masalah ini? Kecuali Alex mungkin sekali. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, makasih. Mungkin terus mau gantian nih, Pak. Ya.
Setelah ini kita pelajari, jadi ini dasar pertamanya dulu ya. Kapan deret itu konvergen, divergen? Kalau deret itu SN-nya, jumlah N suku pertamanya atau sima UN-nya berhingga, maka deret konvergen. Tetapi kalau jumlah N suku pertamanya, SN-nya atau sigma UN-nya adalah plus minus tak hingga, plus tak hingga atau min tak hingga, maka dari divergen, atau tidak SN-nya tidak menuju ke satu bilangan. Ya, tidak menuju ke satu bilangan. Contohnya ini tadi ini. Kalau N genap ya 0, kalau M ganjil ya 1, tidak menuju satu bilangan, maka direct divergen. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke ini. Nah, kalau deret itu pakai, jadi kalau misalnya ini selanjutnya ya, deret itu lambang sigma ini bacanya deret, sigma ini deret, N dari 1 bedanya deret dari UN, ya. Kalau deret ini konvergen, ya, konvergen. Ya. Kalau deret ini konvergen, maka limit, ya, limit M menuju tak hingga dari sukunya, limit UN-nya pasti 0. Itu ketentuannya ya. Kalau limit UN-nya deret itu konvergen, maka limit UN-nya 0. Tapi kalau limit UN-nya 0, belum tentu deret itu konvergen ya. Hati-hati ini. Deret konvergen maka limit UN 0. Jika limit UN tidak sama dengan 0, nah, jika limit N menuju tak hingga dari UN-nya tidak sama dengan 0, ya, maka deret itu sigma UN-nya, ya, deret ini divergen. Bisa menangkap maksudnya? Kalau deretnya konvergen, pasti limit UN-nya 0. Tapi ada kala juga, kalau limit UN-nya 0, belum tentu deret itu konvergen. Hati-hati ya. Terbalik belum tentu ya. Jadi kalau jika limit N menuju tak hingga UN-nya sama dengan 0, jadi kalau limit UN-nya 0, belum tentu ya. Belum tentu deret konvergen. Saya singkat konver ya. Konvergen. Terbalik ya. Jadi hati-hati, ini mirip dengan Anda belajar logika. Jika hari hujan, maka jalan basah. Coba dibalik. Jika jalan basah, apakah hari hujan? Belum tentu. Bisa hujan, bisa tidak. Betul nggak? Halo? Pengertiannya mirip itu. Coba analognya. Jika hari hujan, maka jalan basah. Ini. Jika deret konvergen, ya. Jika deret konvergen, maka limit UN 0. Jika limit UN 0, belum tentu, hati-hati, belum tentu deret konvergen. Sama halnya, jika hari hujan, maka jalan basah. Jika jalan basah, belum tentu hari hujan. Bisa hujan atau Anda guyur jalannya dengan air. Benar enggak? Halo? Halo, kok diam aja? Benar, Pak. Nah, itu intinya itu ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan kali banding ya. Kali banding. Sebelum saya masuk dari banding, saya masuk dengan deret P itu ya. Oke. Ada yang penting ini adalah deret P.
P besar ya. Dari P atau sebut juga hyperharmonic. Ya. Dari P atau hyperharmonic. Hyperharmonic. Lambangnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N pangkat P. P kecil sini ya. Kalau ini P besar lambangnya. Nah, P-nya ini kita lihat nih, P-nya ini. Ya, P-nya ini. Jika P-nya ya, jika P-nya kecil sama dengan 1, maka deret divergen. Ya, divergen. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Ini penting ya. Ini paling banyak dipakai ini ya. Konvergen. Ya, dari P atau hiperharmonik, lambangnya sigma seper N pangkat P. Jika P kecil dari 1 atau P sama dengan 1, maka deret divergen. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Anda mungkin masih ingat di SMA, ya. Jelas nggak nih kalau mengenai dari P atau hiperharmonik? Ya, P ini dilihat ya, bentuknya seper M pangkat P. Jika P-nya kecil dari 1 atau P-nya sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi kalau P-nya besar dari 1, maka deret konvergen. Nah, sama dengan 1 itu contohnya yang pernah Anda saudara dapat di SMA, yaitu apa? Deret harmonik. Ya. Anda tahu deret aritmetik ya. Ini DA nih, deret aritmetik 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya, tambah N dan seterusnya. Ini pasti jumlahnya tak hingga nih. Halo? 1 tambah 2 tambah 3. Makin lama makin besar kan? Jadi aslinya besar, itu tak hingga. Maka deret ini adalah deret divergen. Nah, kebalikan deret ini adalah 1/1, 1/2, 1/3, tambah 1/4, dan titik-titik, tambah 1/n, dan seterusnya sampai tak hingga. Ini disebut deret apa? Harmonis atau harmonik. Harmonik atau ya, harmonik atau harmonis. Pernah dapat di SMA ini? Halo? Deret harmonik atau harmonis? Ini kan sebenarnya sama dengan apa nih? Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N. Betul nggak? N pangkat 1. Berarti P-nya 1 nggak nih? Ini artinya 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dan seterusnya. Gitu. Ini disebut deret harmonik. Ini bagian dari hiperharmonik. Ya, ini dari sini Anda lihat P-nya berapa nih? P-nya sama dengan 1 enggak? Halo? Kalau sigma seper N pangkat 1, P-nya 1 enggak? Halo? Gue diam aja. Iya, Pak. Iya, Pak. P-nya 1. Kalau P-nya 1, untuk ketentuan tadi apa? Anda lihat. Jika P sama dengan 1, maka deret apa? Jika P sama dengan 1, kecil atau sama dengan 1, maka deret di bagian. Maka ini deret harmoniknya adalah deret divergen. Jadi langkah pertama, kita cari jumlah deret itu yang sebut, ini sama dengan Sn. Sn itu apa? Jumlah N suku pertamanya. Kalau jumlah suku pertamanya itu adalah positif, apa namanya, ada ya, bukan positif, ada. Kalau jumlah deret itu ada, maka deret itu adalah konvergen.
Tapi kalau jawabnya tak hingga atau minta hingga jumlah n suku pertamanya, maka derek itu divergen. Di samping itu ada namanya derek P ini tadi kan. Derek P atau derek harmonik. Derek P atau derek harmonik itu sigma dari seper n pangkat P jika P kecil sama dengan 1, ya P kecil dari 1 atau P sama dengan 1, maka derek divergen. Jika P besar dari 1, maka derek konvergen. Cukup jelas sampai sini? Halo? Dari contoh ini? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kita teruskan gali banding. Nah, kita masuk. Ya. Kita masuk dalil banding. Dalil banding itu ada 5 ya. Jadi ada 5 dalil banding. Ya, ada 5 dalil banding. Yang pertama dalil banding 1 ya. Dalil banding 1 adalah bicarakan tentang yang dibanding adalah deret konvergen ya, dari banding 1. Kita pakai 1 ini aja ya. Dari banding 1, ini yang diketahui, yang ditanya nih, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari UN, ini yang ditanya. Nah, di sini ada deret bandingnya ya. Deret banding adalah sigma dari ya, sigma dari n dari 1 sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari Vn. Kita membandingkan UN suku ya, suku ke N di suku pertama dengan suku pertama yang ditanya dengan suku pertama dari banding. Kalau ini lebih kecil atau sama dengan ya, kecil atau sama dengan, kemudian U2-nya sama dengan itu hanya di yang awalnya biasanya ya, kalau ada kecil dari P2, U3-nya kecil dari V3, maka ya, atau di sini PN-nya kecil sama dengan UN-nya. UN-nya kecil dari VN atau sama dengan PN, ya, maka yang ini ya, dari banding ini adalah konvergen nih, ya, konvergen nih. Ini bukan ya bisa dianggap diketahui, bisa juga kita cari ya. Maka menurut dari banding pertama ini, menurut dari banding pertama, karena suku pertama kecil atau sama dengan suku pertama yang ditanya, kecil atau sama dengan suku pertama dari derek banding, suku kedua kecil dari suku kedua yang ditanya, kecil dari suku kedua yang diketahui atau derek bandingnya, suku ketiga yang ditanya, kecil dari suku ketiga dari derek banding, sehingga kesimpulannya ini nih. Suku yang ditanya UN secara umum kecil atau sama dengan PN, maka deret yang ditanya ini menurut ketentuan ini karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya ini adalah konvergen juga ya. Konvergen juga. Sudah paham di sini? Halo? Halo? Paham, Pak. Nah, kita mungkin ambil contoh ya. Kita ambil contoh.
Mungkin kalau kita ambil contoh yang ini. Saya kasih contoh. Daerah banding yang diketahui misalnya SIMA PN-nya. Tapi sehingga dari VN itu diketahui misalnya berapa ya? Konvergen ya, satu kuadrat atau ini pangkat 3 ya. Ini pangkat yang bandingnya ini derek banding ya. Ini derek banding yang atau given ya, derek bandingnya yang diketahui. Jadi 1/3, 1/2 pangkat 3, 1/3 pangkat 3, 1/4 pangkat 3, tambah titik tambah 1/n pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian yang ditanya adalah sigma 1 sampai 3 dari UN yang diketahui misalnya 1/1 kuadrat tambah 1/, ya dianggap ini 1/2 kuadrat. Ini pangkat 3 semua tadi ya. Ini pangkat 3 semua, ini pangkat 2 semua nih. 1/3 pangkat 2, 1/4 pangkat 2 dan seterusnya sampai 1/n kuadrat ya. N pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kita bandingkan. Ini adalah ini apa nih? Ini V1, ini V2, ini V3, cukup gitu ya. Di sini U1, ini U2, U3. Ya. Coba. U3 ya. Ya tahu ya. Nah, sekarang Anda pilih sini. U1-nya berapa? Yang ditanya ini. Derek ini apa? Kalau ini pasti apa nih? Coba Anda lihat. Ini pasti dereknya apa nih? Coba lihat N-nya. Ini kan sigma 1/n pangkat 3. P-nya berapa sini? Halo? P-nya berapa sini? 3. P-nya 3 ya. Ya nih, P-nya 3 nih. Anda sini P-nya 3. 3 itu besar dari 1 enggak? 3 itu besar dari 1. Menurut ketentuan tadi apa? Jika P besar dari 1, maka deret apa? Konvergen enggak? Halo? Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Nah, maka ini deretnya adalah konvergen. Ya, ini yang dianggap sudah diketahui. Yang tanya ini kan. Nah, kita bandingkan U1-nya adalah 1/1 kuadrat dibandingkan dengan V1 adalah 1 pangkat 3. Ini jawabannya apa sini? Coba bandingkan ini dengan ini. Ini jawabannya berapa? 1/1 kuadrat 1. Ini jawabannya 1/1 pangkat 3 1. Bagaimana U1 dengan V1? Halo? Tanda sini apa? Sama dengan enggak? Ini 1/1 kuadrat 1. 1/1 pangkat 3 1. Sama dengan kan nih? Halo? Kemudian ini U2-nya berapa? U2-nya adalah 1/2 kuadrat. P2-nya berapa sini? P2-nya adalah 1/2 pangkat 3. Ini hasilnya apa? 1/4. Ini hasilnya apa? 1/8. Bagaimana nih? Ini 1/4. Halo? Ini lebih kecil atau lebih besar nih? Kebalik saya mungkin ya. Yang ditanya lebih kecil artinya. Suku yang ditanya ini 1/4 ini 1/8. 1/4 lebih besar ya. Berarti ada keliru saya. Ini harusnya ini pangkat 2 ya, terbalik ya. Halo? Seperempat lebih besar 1/8 ya berarti saya.
Salah ditebalik. Harusnya lebih kecil. Kita ambil contohnya lebih kecil ya sebentar. Ini penghapusnya mana? Draw. Ini saya hapus. Ini saya hapus ya, saya ganti. Ini jadi ini terbalik nih. Ini yang ini lebih kecil ya. Berarti ini 1/3 yang bawah ya. Berarti yang ini yang ditanya sukunya lebih kecil, itu aja kuncinya ya. Oke. Jadi ini pangkat yang lebih kecil, yang tanya lebih kecil, ini pangkat 3 semuanya. Pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3 ya. Oke, kalau yang ini, karena kalau pangkatnya yang bawah lebih kecil, itu nilai lebih besar ya. Pangkat 2, coba lihat. Pangkat 2, pangkat 2, nah 2 tetap besar 1 di direct convergen ya. Oke, dari sini. Ini adalah apa nih? Yang ini sama ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 3 nih sahabat. Sorry ya. Ini draw, menghapus, ini pangkat. Insert draw. Jadi ini pangkat, suku yang tanya adalah pangkat 3. Ya, suku yang tanya adalah pangkat 3. Suku yang diketahui pangkat 2. Coba lihat, ini tetap 1 enggak? Ini 1, ini 1 sama dengan. Nah, ini sekarang suku yang kedua berapa sini? Suku kedua yang tanya adalah 1/2 pangkat 3, artinya 1/8. Kemudian ini suku kedua yang diketahui atau direct bandingnya. Direct bandingnya sebagai pembanding adalah 1/2 pangkat 3 berapa? 1/8. 2 sorry. 2 pangkat 2 berapa? Ini. 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. Itu enggak? Halo? Ini jelas ini? Halo? Yang ditanya itu ini kan? Yang ditanya itu adalah suku yang tanya ini ya. Yang tanya ini. Jadi yang ini dari banding ini yang anggap diketahui lah gitu ya. Nah, yang diketahui sini V2 berapa? V2 1/2 pangkat 2 adalah 1/4. 1/8 bagaimana 1/4? Lebih kecil enggak? Halo? 1/8 lebih kecil dari 1/4 enggak? Kemudian U3-nya. U3-nya berapa sini? U3-nya adalah 1/3 pangkat 3. Berapa tuh? 1/27. Kemudian V3-nya berapa sih? V3-nya 1/3 pangkat 2. 1/9. 1/27 lebih kecil dari 1/9 kan? Nah, yang sama dengan cuma yang pertama aja. Jadi kesimpulannya bahwa UN ini adalah kecil atau sama dengan, ini laman kecil atau sama dengan dari PN. Jadi maka karena deret ini ya, boleh pakai sini, karena sigma ya, karena sigma PN konvergen itu deret apa? Deret P ya. Jadi deret harmonik N dari 1 sampai tak hingga. Maka deret yang ditanya adalah sigma dari N dari 1 sampai tak hingga dari UN, yang ditanya adalah konvergen juga ya, konvergen juga. Deret yang karena deret bandingnya ini adalah konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini yang pertama ya. Ingat dari banding pertama. Dari pertama ini hanya membicarakan tentang konvergen. Jadi perbandingan antara deret konvergen yang ditanya terhadap deret banding konvergen yang diketahui. Jelas ya? Yang kedua itu membicarakan tentang deret
divergen. Nah, ini divergen. Ya. Divergen. Baik, kita teruskan. Mana? Nah, kita teruskan yang kedua adalah deret banding 2 ya. Deret banding 2. Deret banding 2 itu bicara tentang divergen saja. Divergen dengan divergen dibandingkan. Misalnya deret bandingnya ya, sebagai deret banding kita ambil ini saya ambil yang gampangnya sigma Pn ya, saya namakan n dari 1 sampai t hingga ini adalah seper akar ini justru terbalik nih. Ini terbalik jadinya. Ya. Seper akar 8 seper akar 4 2. Jadi ini lebih deret yang tanya nanti harus lebih besar dari deret bandingnya. Ya. Jadi ini misalnya seper berapa? Coba kalau kita coret dia, berarti dibandingkan misalnya. Kalau 1 akar 1 tidak. Sorry. Akar ini saya 1/1. Ini adalah akar 1 ini sama dengan. Oke, ini misalnya 1/4, ini berapa nih? Seper akar 4. Berarti ini 1/2. Nah, ini terbalik nih ya. Berarti ini akar 4 2, 1/4 ini kecil dari setengah, terbalik. Jadi ini harusnya yang ini yang akar. Ya, ini akar 1 tambah seper akar 2, seper akar 3 dan seterusnya. Nah, ini sama dengan apa? Sigma dari n dari 1 sampai t hingga dari seper akar n. Betul enggak? Atau ini sama dengan sigma dari n dari 1 sampai t hingga dari seper n pangkat setengah enggak? Halo? Berarti n-nya berapa? N-nya adalah setengah, betul enggak? Halo? Ini dari bandingnya. Ini contoh aja nih. Ini harusnya given ya. Harus diketahui. Kalau enggak ketahui enggak bisa ya. Nanti kita bandingkan. Jadi ini P ini adalah setengah. Setengah itu kecil dari 1, maka deret ini adalah deret apa? Divergen. Karena kecil 1. Ketentuannya tadi gitu ya. Halo? Halo? Kok enggak ada suara? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang deret yang tanya apa? Deret yang ditanya adalah saya insert terus sigma. Deret yang ditanya adalah seper n. Itu tadi apa? Deret harmonik. Kita udah tahu jawabannya pasti divergen ya enggak? Ini UN ya. Sama dengan sigma UN. N dari 1 sampai tak hingga. Ini yang ditanya. Ya, yang ditanya. Berarti UN-nya apa sini? Di sini VN-nya adalah seper KN, ya, ini VN-nya, ini UN-nya. Berarti di sini adalah UN sama dengan seper N. Sini apa? Yang ini adalah VN. VN adalah seper AKN. Sekarang coba bandingkan ya. Kita bandingkan. U1 berapa? Oh ya, ini sorry, ini sama deretnya apa nih? 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya. Berarti ini
Ini U1, U2, U3 ya kan. Kalau ini P1, P2, ini V3 ya nak. Nah, U1-nya berapa sini? U1-nya sini U1 yang ditanya adalah 1 per 1. Sama dengan 1. Kemudian V1-nya berapa? Seper ya. Mana tadi? Seper akar 1. Ini Vn ya. Adalah 1 juga. Karena ini 1, ini 1, berarti sini tandanya apa? Sama dengan. Ya enggak? Kemudian U2-nya. U2-nya berapa sini? 2-nya 1 per 2. Ya. U2-nya 1 per 2. Sini P2-nya berapa? P2-nya seper akar 2. Seper akar 2 berapa tuh? Ini adalah setengah seper akar 2. Itu adalah setengah akar 2. Akar 2 sini 1,4. 142 ya. 1,4 bagi 2 kira-kira 0,7. Nah ini 0,5 enak. Lambangnya apa? 0,5 bagaimana terhadap 0,7? Lebih. Nah ini ada. PN-nya yang lebih terbalik lagi. Di sini harus terbalik ya. UN-nya lebih besar dari VN. Ya, UN lebih besar dari VN. Kalau ini setengah kecil dari 0,5 kecil dari 0,7. Salah. Itu untuk yang dari minus 1. Tadi ini harus lebih besar. Berarti terbalik ini. Jadi ini adalah kalau kita lihat nggak bisa ya. Kita ambil sembarang aja. Mesti dicoba tes dulu ya. Ternyata ini untuk konvergen, ini sendiri dipergen, nggak bisa. Jadi ini adalah UN-nya nih, terbalik ya. Ini UN-nya, jadi yang sebetulnya yang tanya ini ya. Halo? Mohon maaf ini dibalik tadi ini. UN-nya. Harusnya yang apa? Yang akarnya. Coba kita lihat kalau tes ya. Tadi itu tes terbalik tadi. Mana? Terus. Kalau apa tadi? Kalau UN-nya seper akar 4 dengan seperempat mana besar? Ini setengah, ini seperempat. Nah, besar. Ah, ini betul nih. Berarti ini UN-nya yang ini akar N, salah ya. Ini seper akar N. Ini akar N, ini yang seper-1, seper-2 gitu ya. Jadi ada salah, keliru. Ngambil contohnya salah ya. Karena itu ya, tadi kira-kira aja. Jadi ini hapus. Jadi dari bandingnya adalah dari harmonik sebenarnya ya. Kita lihat. Ini dari harmonik kan nih. Ya ini dari harmonik. Terus. Berarti sepertiga dan seterusnya. Ini adalah sigma dari seper N. N dari 1 beta hingga. Ini P-nya berapa sini? P-nya 1. Kalau P-nya 1, deret apa? Deret divergen. Betul nggak? Halo? Nah, ini yang ditanya. Ya, ini kalau diselesaikan, ini sama dengan apa nih? Yang tanya kan, seper akar 1, seper akar 2, seper akar 3, tambah dan seterusnya ya. Ini gini. Ini adalah V1, V2, V3, ini adalah U1, U2, U3. Sekarang coba kita bandingkan.
U1-nya sama dengan apa? 1/AK1. 1 depannya. V1 berapa? V1 1/1 juga 1. Jadi bagaimana ini dengan ini? Sama dengan, itu enggak? Halo? V1, U1 sama V1 enggak? Sama. Sekarang U2. U2 berapa sini? 1/AK2. V2 berapa? V2 ada 1/2. 1/AK2 lebih besar dari coba tadi kan ini dapatnya setengah AK2. Itu enggak? Ini setengah AK2. Setengah AK2 itu setengah kali AK2-nya 1,4142. 1,4 dia kali setengah berapa? 0,7 ya, lebih kurang 0,7. Ini 0,5. Berarti tanda ini lebih besar, betul enggak? Halo? Tanda ini lebih besar. Kan U3. U3 berapa? U3 adalah 1/AK3. Dan V3 berapa? V3 di sini adalah 1/3. V3 kan 0,33 gitu ya. Dan seterusnya. Ini berapa? 1/3 kali akar 3. Akar 3 itu 1,7. 1/3 kali 1,7 berapa tuh? 0, halo? 1/3 akar 3 kan ini. Akar 3 1,7 kali 1/3. Jadi 1,7 kali 3 0,5 ya. Ya enggak? 1,7 bagi 3. Hasilnya berapa? 1,7 dibagi 3 berapa? 5 sini ya. 3 kali 5, 15. Berarti lebih kurang 0,5 lebih ya. Nah, ini 0,3. Berarti ini lebih besar. Nah, itu. Itu kesimpulannya. Ya. Halo. Oke. Di sini kita terus hapus dulu nih. Ini buram ya. Sampai sini jelas? Halo. 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 Jelas, Pak. Ya, jadi ini ya ini perhitungan kasarnya aja bro ya ini. Kalau hitung benarnya, nah ini ternyata ini nilai 0,5 lebih, ini 0,3 lebih. Kesimpulannya sini berarti UN besar sama dengan VN enggak? Halo? Ini ada sama dengan, ini besar-besar. Nah, maka menurut ketentuannya apa sih ini? Karena dengan derek bandingnya sigma PN N dari 1 sampai tak hingga adalah divergen, ini divergen, maka deret yang ditanya apa N dari 1 sampai tak hingga dari UN ini kalau ada deret ini tulis ya, divergen juga ya, divergen juga. Ini disebut deret banding 2. Sudah paham? Halo. Paham, Pak. Baik. Ini contohnya. Jadi deret banding ya ini sebagai contoh ini ya. Saya ambil contoh ini. Deret banding 2 mana itu? Biasanya ini dari banding 1, 2 ini juga jarang orang pakai. Nanti kita yang paling sering pakai yang lebih fleksibel adalah dari banding 5 ya. Nah, dari banding 3 itu adalah ekspansi dari deret banding 1 yaitu tentang konvergen ya. Jadi dari banding 3 dia adalah ekspansi ya. Dalil banding 3. Anda tahu tadi dari banding 1 ini kan? Dari banding 1 adalah apa tadi?
UN-nya kecil atau sama dengan VN. Nah, dia pakai ini dasarnya, tapi dia menggunakan ekspansi, ya, peluasan. Jadi dia menggunakan UN plus 1, ini subscript-nya ya, per UN kecil sama dengan VN plus 1 per VN. Nah, ini adalah dalih banding 3. Dalih banding 4. Nah, dari banding 4 dia menggunakan yang ini. Yang dari banding 2. Jadi dari banding 3 ekspansi dari banding 1 dan dari banding 4 ekspansi dari banding 2. Dari banding 2 itu adalah tentang divergen UN bersama dengan VN yang disebut. Jadi sini UN-nya plus 1-nya per UN ini terbalik nih. Besar sama dengan VN plus 1 per VN. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Ini jarang sekali orang pakai ini. Ya, sangat jarang dipakai. Dari banding 3 dan 4. Dari banding 3 adalah ekspansi. Ini apa nih? Ini adalah ekspansi dari dalil banding 1. Berarti ini tentang konvergen ya. Ini tentang pasti jawabnya konvergen. Nah, dari banding 4 ini adalah ekspansi ya, ekspansi dari banding 2. Ya, dari banding 1 sama 3 itu konvergen ya. Dari banding 2 ini tentang divergen. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini jarang dipakai ya. Dari banding 1 dan dari banding 3 ini ekspansi dari banding 1. Jadi bicara tentang konvergen. Dari banding 4 ekspansi dari banding 2. Bicara tentang divergen. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, yang paling sering kita pakai adalah yang berikutnya dari banding 5. Ini yang paling sering kita pakai ya. Dan dia banyak menggunakan derek P sebagai derek bandingnya, dibikin sendiri ya. Oke, ini yang kita walaupun 5 tapi yang paling sering dipakai adalah dalil banding 5. Jadi kalau ini ada sigma deret UN. Nah, ini adalah deret bandingnya. Deret banding sigma VN. Ini bisa ya tergantung konvergen atau divergen. Kalau dia konvergen nanti ya, asal yang penting memenuhi syarat dari menerima ini adalah limit N menuju tak hingga dari UN per VN. Ya, UN per VN dari banding 5. Kalau dari banding 5 UN per VN, yang penting nilainya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Itu jawabannya tidak boleh. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Nah, ini tergantung. Kalau derek bandingnya, ya, jika derek bandingnya, ya, derek banding ini adalah PN ini adalah konvergen, maka deret yang ditanya yaitu sigma UN konvergen juga. Asal ini konvergen, pasti yang ditanya ini konvergen juga. Asal memenuhi syarat ini. Intinya nih, syaratnya yang terpenuhi. Yaitu limit UN per PN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh dengan tak hingga. Ini habisnya ada contohnya. Jika deret bandingnya, ya, deret bandingnya PN divergen, maka deret yang ditanya, ya, UN
divergen juga. Berarti ini berlaku dua-duanya. Ya, berlaku dua-duanya. Kalau dari PN-nya, dari bandingnya konvergen, asal berlaku limit UN menuju tangganya UN per PN tidak nol, tidak sama dengan nol dan tidak sama dengan tangga, maka sama nih. Kalau ini konvergen. Kalau deret bandingnya PN ini divergen, maka deret yang tanya UN ini adalah sigma UN-nya adalah divergen juga. Jelas Mas ya? Jika sigma deret bandingnya PN konvergen, maka deret yang ditanya sigma UN-nya konvergen juga. Asal memenuhi syarat limit N minus tangga dari UN per PN-nya tidak sama dengan nol dan tidak sama dengan tangga. Itu juga jika deret banding PN-nya adalah sigma PN-nya adalah divergen, maka deret yang tanya adalah sigma UN-nya divergen juga. Jadi ini berlaku untuk dua-duanya. Setara ya. Deret banding konvergen, deret yang tanya konvergen juga. Deret bandingnya divergen, maka deret yang tanya adalah divergen juga. Asal memenuhi syarat limit N minus tangga dari UN per PN tidak boleh sama dengan nol dan tidak boleh sama dengan tangga. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Teorinya. Habis ini contoh ya. Halo? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Oke, kita masuk contoh ya. Contohnya ada 3. Saya kasih contoh. Contoh pertama adalah sigma. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 3 per N kuadrat kurang N tambah 1. Tentukan apakah daerah ini konvergen divergen. Nah ini langkah pertama kita cari dulu deret bandingnya. Ya, dari sini kita cari deret bandingnya. Harus cari sendiri ya, bikin sendiri. Deret bandingnya adalah deret banding sigma apa? Kita lihat sini. Di atas bilangan saja, tidak ada N-nya. Berarti 1 udah enggak ya? 1 kalau tidak ada N-nya per di bawah paling besar pangkatnya sini N kuadrat. Nah ini ya, seper N kuadrat. Berarti ini apa? Seper N pangkat 2. Ini adalah deret bandingnya. Ini apa nih? Deret P enggak? Halo? Ini deret P enggak nih? Jadi cara ini bisa enggak? Kalau ada N-nya atasnya ada N per misalnya N pangkat 1, 3N. N per N kuadrat diseranakan ya. Jadi kalau misalnya dia begini, 3N per N kuadrat kurang N tambah 1, yang N ini ambil. Berarti diambil N pangkat 1 per N pangkat 2, diperkecil seper N. Nah ini sebagai suku dari deret banding. Halo? Kalau di atasnya ada N ya. Jelas sampai sini? Halo? Kalau di atasnya ada N pangkat 1, pembilangnya penyebutnya N kuadrat yang tertinggi. Jadi N dibagi N kuadrat dipersederhanakan jadi 1 per N. Ini sini seper N gitu. Tapi karena ini di atas tidak ada, dianggap 1 aja gitu ya. 1 per N kuadrat. Nah sekarang ini saya hapus. Baik, kita lanjutkan. Jadi deret bandingnya ini ya, deret bandingnya ternyata adalah sigma seper N kuadrat. Ya, adalah deret P, di mana P-nya berapa sini?
P-nya sama dengan 2 kan, N pangkat 2. 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Menurut ketentuan tadi, jika P besar dari 1, maka deret apa? Halo? Deret adalah konvergen, ya nak? Kalau kecil sama dengan 1, kecil dari 1 atau sama dengan 1, divergen. Ya. Berarti ini konvergen. Nah, sekarang ini apa ya nih? Ini adalah UN-nya. 3 per N kuadrat min N plus 1. Ini apanya ini? Ini adalah PN-nya. Per N kuadrat. Ya, ini PN-nya. Ya, ini PN, ini UN. Nah, baru tadi limit menurut banding 5. Ya. Ini kalau Anda mau tulis. Menurut dalil banding 5, ya, itu kita hitung limit dari N menuju tak hingga dari UN per PN. Suku yang tanya per suku yang tanya per suku deret banding. Berapa tuh? Limit N menuju tak hingga UN-nya ini 3 PN kuadrat min N plus 1 per ini deret bandingnya per N kuadrat. Biasanya apa? Limit N menuju tak hingga dari 3 per N kuadrat min N plus 1 dikali, ini dibagi, menjadi kali dibalik ya, N kuadrat, ya, N kuadrat per 1, itu enggak? N kuadrat dibagi N kuadrat sama enggak dikali N kuadrat per 1. Ya, N kuadrat per 1 ya. Sehingga kalau kita kalikan ini jadi apa? Limit N menuju tak hingga dari apa? 3N kuadrat per N kuadrat min N plus 1. Kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat enggak? Ya, berapa koefisien pada pembilang? 3. Berapa pada penyebut? 1. Ingat enggak? Limit kita hitung dasarnya. Limit dasar ya. Halo? Ini koefisien N kuadrat pada pembilang 3, penyebut 1, hasilnya 3. Ingat 3 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Betul kan? Nah, jawab sini. Karena ya, karena deret banding ya. Deret banding itu ada sigma dari Vn. Berapa tadi? Per N kuadrat, betul enggak? Sorry. Atau tertulisnya langsung ini. N1 sampai hingga kita tulis langsung ya, Vn-nya itu apa? Per N kuadrat, sigma per N kuadrat. Ya nak? Karena deret banding per N kuadrat dari apa? Konvergen, konvergen. Maka deret yang ditanya, kita salin soalnya, N dari 1 sampai tak hingga dari 3 per N kuadrat min N plus 1 konvergen juga. Jadi harus setara ya. Kalau deret banding konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Kalau ini divergen juga. Terjalan sampai sini? Halo? Contoh pertama ini bisa dipahami? Halo para mahasiswa, bisa dipahami sampai sini? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita masuk contoh berikutnya, contoh 2. Ya, oh ini saya save dulu ya. Hilang. Ya, yang kedua masih. Jadi kita kalau ada dalil banding sebaiknya saudara gunakan dalil banding 5. Jangan 1, karena 1 hanya khusus konvergen saja. Kalau dalil banding 2 hanya divergen saja. Dalil banding 3 ekspansi dari banding 1.
dari banding 4, ekspansi dari banding 2. Jadi kita pakai dari banding 5, berlaku dua-duanya, baik konvergen maupun divergen. Ya. Kita masuk contoh 2. Contoh 2, dia tanya sigma dari sin seper n. Ini ada trigonometrinya. Sinus dari seper n. Ini tanya nih, apakah ini konvergen atau divergen? Nah, kita gunakan sini direct banding. Direct bandingnya apa? Ini nama sudutnya. Kalau ini sin seper n, berarti sigma dari seper n. N dari 1 sampai tak hingga. Ya, ini sudutnya diambil ya. Sin seper n, jadi sigma seper n. Dan Anda tahu ini adalah dari P enggak nih? Halo? Ini dari P enggak nih? Berapa P-nya sini? Seper n pangkat 1. P-nya berapa? 1. Kalau 1 P sama dengan 1, maka dari apa? Ya, ini 1 ya. Sama dengan 1, maka deret menurut deret P, Pak, kalau sama dengan 1 atau kecil dari 1, deret divergen. Ya, saya singkat divergen. Nah, ya. Kemudian UN ini, UN yang ditanya sigma dari UN adalah sin seper n. UN ini adalah sin seper n. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Kok diam sih? Para mahasiswa, jelaskan sampai sini. Jelas, Pak. Kalau enggak jelas tanya ya. Jangan diam. Aduh. Nah, ini kita pakai menurut dari banding 5. Aduh. Menurut dalil banding 5. Nah, limit. Nah, pakai ini. Limit M menuju tak hingga dari UN per PN sama dengan apa? Di limit N menuju tak hingga dari UN-nya berapa? Sin seper N per PN-nya apa? Oh ya, ini PN-nya nih. 5 PN. Ini PN kan? PN-nya berapa? Seper N. Ya. Sigma seper N ini dari bandingnya, suku dari banding ke PN. PN-nya adalah seper N. Masih ingat di awal kita belajar tentang limit? Ingat enggak? Limit N hingga dari sin seper N per seper N dapatnya berapa? Halo? Ada yang ingat enggak? Halo? Limit sin seper N juta hingga dari sin seper N per seper N. Jawabannya 1. Masih ingat? Kalau Anda lupa, ya seandainya Anda lupa, Anda bisa pakai ini. Ini kalau Anda masuk berapa nih? Seper tak hingga berapa? Halo, ini N-nya juta hingga. Seper tak hingga 0. Sin 0, 0. Seper tak hingga 0. Ini bentuknya 0 per 0 enggak? Jadi boleh menggunakan tipe 1. Pakai Dollar Hospital. Nah, Anda pakai Dollar Hospital. Sin U tunanya apa? Cos U kali U aksen per penyebut aksen, ya kan? Kan pemilihan diturunkan sendiri per penyebut sendiri, penyebutnya diturunkan aksen. Ini boleh cara enggak? Maka tinggal apa nih? Limit dari N menuju tak hingga dari cos seper N. Sudutnya ya. Berarti ini cos seper tak hingga. Pakai limitnya mesti tulis ya. Coba ya. Seper N, ini adalah limit N menuju tak hingga dari kosinus seper tak hingga. Ini adalah kosinus seper tak hingga adalah 0, cos 0 adalah 1.
1 itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya enggak? 1 itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Akibatnya memenuhi syarat karena deret bandingnya divergen, ini divergen ya, deret bandingnya divergen, maka deret newtonnya divergen juga. Ya. Karena deret bandingnya sigma dari 1/n, n dari 1 sampai tangga ini ya. Sigma 1/n ini deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya yaitu apa? Deret yang ditanya adalah sin 1/n, namanya divergen juga. Divergen juga. Karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Sudah jelas sampai sini? Halo. Ada satu lagi contoh lagi. Jelas. Baik. Kalau jelas, ada yang mau tanya enggak? Yang lain? Halo para mahasiswa, ada yang mau tanya? Yang lain? Kalau enggak ada, kita lanjutkan yang masih modelnya mirip ini, tapi pangkat 2 ya. Nah, yang ketiga adalah sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari sin kuadrat dari 1/n. Kalau tadi kan soalnya sin 1/n, pangkat 1 kan, sekarang pangkat 2. Bagaimana kalau dia pangkat 2? Ini apanya nih? Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah sin kuadrat 1/n. Oke ya. Nah, bagaimana menentukan deret bandingnya? Jadi kita buat sendiri ya, deret banding kita buat sendiri untuk deret banding 5. 5 apa? Anda tahu? Berapa sini? Halo. Anda tahu sin kuadrat 1/n ini artinya sama enggak? Sin 1/n kali sin 1/n. Sin 1/n kali sin 1/n. Nah, sudutnya kali sudut. Coba. 1/n kali 1/n berapa? 1/n kali 1/n adalah 1/n pangkat 2 enggak? Halo? Sin kuadrat 1/n kan artinya sin 1/n kali sin 1/n. Ya. Sin 1/n kali sin 1/n. Deret bandingnya diambil sudut kali sudut. Sudutnya ini 1/n kali 1/n berapa? 1/n pangkat 2 enggak? Nah, ini adalah sebagai PN-nya. PN-nya adalah 1/n pangkat 2. Ya. Ini adalah deret P. Adalah deret P. Ya. Ini sigma PN. Ini adalah deret bandingnya. Berapa P-nya sini? P-nya berapa sini? P-nya adalah sama dengan 2. 2 bagaimana antara 1 lebih besar? Menurut ketentuan deret P, jika P besar dari 1, maka deret apa? Halo? Deret adalah konvergen. Ya. Konvergen ya. Konvergen. Nah, kalau ini udah tahu, maka menurut dari banding 1, menurut dari banding 5, ya. Dalil banding 5. Limit UN per VN-nya tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama tak hingga, tes ya. Berapa? Kita masukkan limit M tak hingga dari sin kuadrat dari 1/n per 1/n pangkat 2. Ini kita pecah jadi apa? Limit M tak hingga dari sin kuadrat itu sin kali sin enggak? Sin 1/n kali sin 1/n. Ini sudah jelas nih. Sin kuadrat 1/n adalah sin 1/n kali sin 1/n. Ini dia kan. Sin 1/n kali sin 1/n per, pernya ini
masing-masing. Per-nya masing-masing. Nah, seper N kuadrat sama nggak seper N kali seper N? Halo? Seper N kuadrat adalah seper N kali N. Tadi ketentuannya limit dari ini berapa? 1. Sin seper N per seper N 1. Limit N juta hingga dari sin seper N per seper N adalah 1. 1. Jadi jawabannya apa nih? 1 kali 1 adalah 1. 1 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya kan? Jadi ini karena derek bandingnya sigma seper N kuadrat konvergen, ini konvergen, maka derek yang ditanya konvergen juga. Dijawabnya selalu gitu ya. Karena deret bandingnya seper N kuadrat N dari 1 sampai tak hingga konvergen, maka deret yang ditanya, deret itu sigma ya, N dari 1 sampai tak hingga dari sin pangkat 2 dari seper N, konvergen juga. Konvergen juga. Ya. Konvergen juga. Jelas? Jelas sampai sini? Halo? 3 contoh ya. Mungkin saya kasih contoh lagi. Jelas nggak sampai sini? Halo? Jadi 5 dari banding yang kita pakai hanya dari banding 5 saja. Karena ini berlaku untuk kedua-duanya. Kan tadi kan jika derek apa tadi? Jika derek bandingnya tadi apa? Kalau konvergen, maka kalau menurut elemen 5-nya limit N juta hingga dari UN per PN-nya penting tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan tak hingga. Ya. Jadi karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Tapi kalau deret yang sebelumnya tadi ini, yang sebelumnya ini, karena deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi, berlaku untuk dua-duanya, ya. Jelas? Halo? Sampai sini ada pertanyaan? Halo para mahasiswa, do you have any question? Ada pertanyaan? Atau yang kurang jelas? Belum ada, Pak. Pak, saya mau nanya singkat, Pak. Ya, silakan. Ada nggak sih, Pak, soalnya yang kayak contoh soal kayak akarnya gitu? Kayak dalam bentuk akar gitu. Bisa aja. Dan akar, Coba dong, Pak. bukan contohnya enggak ini ya. Baik, mungkin saya kalau akar memang ya agak jarang ya bentuknya, tapi kemungkinan itu ada. Yang paling ada mungkin contoh ini yang saya harus diperkecil misalnya kalau N misalnya di atasnya ada 5N per 7N pangkat 3 plus 5 misalnya. Ya, saya contoh sini ya. Jadi kemungkinan itu kalau ada soalnya sigma N dari 1 sampai tak hingga misalnya ini 5N pangkat 2 per 7N pangkat misalnya pangkat 4 plus 6 saya. Gini. Ini adalah UN-nya kan? Ini adalah UN-nya. Ya, UN-nya adalah 5N N kuadrat per 7N pangkat 4 tambah 6. Nah, derek bandingnya gimana? Derek banding. Derek bandingnya sigma apa? Nah, datangnya ini. Ini pembilangin N kuadrat tertinggi, di bawahnya N pangkat 4. Lebih kecil berapa? Halo? Lalu disarankan dibagi N kuadrat, 1. Dibagi N kuadrat enggak? Nah, ini yang Vn. Berarti ini ada sigma dari sigma Vn-nya. Berarti ini sigma derek bandingnya. Sigma Vn-nya adalah seper N kuadrat. Di mana ini adalah derek P.
Berapa P-nya? P-nya 2. Kalau P-nya 2, 2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka deret apa? Kalau besar dari 1, maka deret adalah konvergen. Jelas sampai sini? Halo? Baru kita periksa nanti. Ya, kita periksa limit UN. Menurut banding 5, limit UN per VN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Karena deret ini deret banding yang konvergen, maka deret yang tanya konvergen juga. Jelas sampai sini? Halo, yang akar? Jelas, Pak. Yang akar ya agak jarang ya ketemu bentuknya. Paling trigonometri dari sin sama sin kuadrat, sin seper n, sin dengan sudut seper n atau sin kuadrat dari sudut seper n. Itu ada. Ya. Halo? Iya, Pak. Ya, bentuk akar memang agak jarang ketemu. Ya. Jarang atau nggak ada, Pak? Mungkin saya belum ketemu bentuk yang ada akar gitu. Kecuali kalau yang bentuk akar itu yang dari P ya. Dari P kan ada yang modelnya yang apa sigma n dari 1 sampai tak hingga dari seper n akar n. Ini bagaimana ini jadi ini? Sigma dari n sama dengan 1, ini akar juga kan? Seper berapa nih? Ini kan artinya n pangkat 1 kali n pangkat setengah enggak? Sigma dari, kalau dikali pangkatnya berapa? N pangkat 1 setengah, betul enggak? Ini artinya kan 1 di sini. Ini setengah. Kalau dikali pangkatnya ditambah 1 tambah setengah, 1 setengah kan? Ini apa? Ini adalah deret P atau deret permonik. Berapa P-nya? P-nya adalah 1,5. Bagaimana 1,5 terhadap 1? Lebih besar. Kalau lebih besar, deret apa? Deret konvergen. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, divergen. Itu aja. Ya paling yang akar seperti ini bentuknya. Ya. Cukup jelas? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sebagai contoh aja batasnya ya. Baik, ada yang tanya lagi? Ya. Jadi dari banding walaupun 5, yang paling populer atau yang sering dipakai yang lebih fleksibel adalah dari banding 5. Seperti yang tadi contoh Anda lihat, bisa dua-duanya, misalnya dari bandingnya divergen, karena dari bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Asal limit UN per PN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Demikian juga untuk yang konvergen. Karena deret bandingnya konvergen, ingat tadi kan? Kalau ini yang tadi ya. Nah, yang ini ada karena deret bandingnya divergen kan? Dan deret bandingnya divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Nah, ini contoh dari karena deret bandingnya P-nya ini P(n) kuadrat, P2 besar 1 deret konvergen, dan deret banding yang konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Asal limit UN per PN-nya tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Itu aja. Oke? Cukup jelas? Sampai sini? Halo? Ya Pak, jelas. Kalau jelas, mungkin Anda saya kasih latihan ya. Kalau jejer terus teorinya bosan. Nah, sekarang latihan. Anda kerjakan sekarang ya. Yang pertama, sigma dari n dari 1 sampai tak hingga 3n kuadrat per 5n pangkat 7 ditambah 6. Saya contoh gitu lah. Tadi bersama ya. Kita ubah yang lain. Ya boleh lah, ini enggak apa-apa. Ini kecil ya. Nanti yang kedua, sigma dari hingga dari sinus dari seper. Mungkin sudutnya bisa
Dimainkan di sini ya. Seper N pangkat. Nah, ini pangkat 3. Kalau pangkat 3 bagaimana? Nah, itu. Sudutnya ini ya. Sin pangkat 3 bagaimana? Nah, itu cari. Tadi kan pangkat 1, pangkat 2 udah. Pangkat 3 bagaimana? Oke. 2 aja coba. Coba dikerjakan ya. Ini cukup jalan sampai sini. Halo? Ada yang mau ditanya? Itu sin pangkat 3 ya. Sin pangkat 3 itu adalah sin seper N kali sin seper N kali sin seper N. Sebanyak 3 kali. Berarti seper N kali seper N kali seper N sampai 3 kali menjadi seper N pangkat 3. Itu adalah direct bandingnya. Suku direct bandingnya seper N pangkat 3. Nah, nanti sigma seper N pangkat 3, 3P-nya 3, besar dari 1, maka direct konvergen. Ya. Periksa, menurut dari banding 5 apa tadi? Limit UN PPN-nya, yang penting tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh dengan tak hingga. Karena direct bandingnya konvergen, maka direct yang ditanya konvergen juga. Ya. Any question? Hello? Oh, ini. Halo? Halo? Karena sih belum ada pertanyaan deh. Oke. Anda ada berapa orang ya? Kalau Pak Bikaria cek di participants, dari CN call itu, ini bisa cek berapa orang di sini. Iya, iya. Saya partisipan nih. Oh iya. Alexandra, Kaisa, Caroline, Wijaya, Elizabeth, Paul Besken, ya. Yang biasa masuk nih. Frederick Fortunis, Jason, Ken. Oh ini Ken, Nicodemus, Mutiara Jamis, Kristia. Jadi udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Karena jumlah cuma 14 orang. Benar, Pak. Nggak banyak ya. Gimana bisa ikuti perkuliahan dengan saya? Halo? Ya, coba dikerjakan yang 2 itu sebagai latihan ya. Nah, berikutnya nanti kita akan masuk ke topik berikutnya, yaitu adalah 4 kriteria tes. Jadi ada 4 kriteria tes, yaitu tes rasio, tes akar, tes Rabel, dan tes integral. Ya. Itu kita bicara itu yang berikutnya.
Oke. Kayaknya videonya mati sendiri, video saya. Nggak apa-apa lah. Saya coba mau nyalain, dia mungkin nggak kuat ya. Kita istirahat nanti jam 10.10 ya. Halo? Kita istirahatnya sampai 10.20 bener. Enggak, mulainya 10 kan? 10 lewat 10 menit. Bisa. Belum, ini masih si pertama masih jalan ya. Ada kesulitan kerjaan dorsal itu? Ada. Sorry. Ada kesulitan enggak? Pak Fikar, ini kita mencari ini ya, yang berapa divergence bukan? Di rumus 2 ini. Di pertanyaan 2 ini. Yang 2 itu sigma dari sin pangkat 3 dan sampai n kan? Ya nak? Benar. Terus kita mencarinya itu ini divergence-nya ya? Cari apakah daerah ini konvergen atau divergen? Pertanyaannya. Apakah bukan sama dengan nih sebenarnya. Apakah daerah ini konvergen atau divergen? Itu pertanyaan lupa tadi ya. Ditulis ya. Kita lihat mana tadi. Mana dia? Oh ya, ini pertanyaannya. Apakah konvergen atau divergen? Ya. Sorry. Yang nomor 1 dari bandingnya 1/n pangkat 5 kan? Halo? Nomor 1 dari pangkat banding 5 atau pangkat 2 ya Pak, yang nomor 1? Kan n kuadrat bagi n pangkat 7 berapa? Jadi Anda lihat dari sini koefisiennya nih. Bukan koefisien apa, n-nya. N pangkat 2 per n pangkat 7 diperkecil jadi apa? 1/n pangkat 5 enggak? Benar Pak. Nah ini yang merupakan Vn-nya. Jadi dari bandingnya adalah sigma, Vn-nya adalah menjadi apa tuh? Sigma dari 1/n pangkat 5. Nah ini dari P. P-nya berapa nih? 5. 5 gimana ada 1 lebih besar ya. Berarti daerah ini apa? Daerah ini adalah konvergen. Ya. Kalau ini sin, ini artinya ini UN-nya ya. UN-nya berapa nih?
sin pangkat 3 dari 1/n sudutnya. Ini adalah sin 1/n kali sin 1/n kali sin 1/n. Sebanyak 3 kali kan. Berarti sudutnya kalikan berapa nih? 1/n kali 1/n kali 1/n 1/n pangkat 3 kan. Ini adalah PN-nya. Ya, ini PN-nya. Sehingga deret bandingnya adalah ini. Deret bandingnya adalah sigma PN adalah sigma dari berapa? 1/n pangkat 3. Nah, ini P-nya berapa nih? Dari P enggak nih? Dari P, P-nya 3. 3 bagaimana terhadap 1 lebih besar? Kalau lebih besar, deret apa? Deret konvergen ya. Itu aja dan seterusnya. Sama ya prinsipnya. Oke. Ada lagi yang, jadi nomor 1 itu deret bandingnya adalah N kuadrat dibagi N pangkat 7 per ya. N kuadrat per N pangkat 7 disederhanakan menjadi 1/n pangkat 5. Jadi ini dari P-nya, ini berupa dari P. Jadi dari P itu banyak dipakai ya. Dan sekali dipakai. Ada time sini? Halo? Jadi dua-duanya konvergen ya. Baik nomor 1 maupun nomor 2 jauhnya konvergen. Dan dua-duanya menggunakan dalil banding 5. Ya. Menggunakan menurut dalil banding 5, limit UN per PN. Yang penting tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Ya. Karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Deret bandingnya ditulis ya, sigma apa, deret yang ditanya sigma apa. Oke. Baik. Ada yang mau ditanya? Silakan ya. Halo. Bentar lagi kita istirahat. Jam 10 lewat 10 ya. Ini udah lewat 9. 1 minute later. Ya, udah jam 10 lewat 10, kita istirahat dulu 10 menit, baru kita lanjutkan lagi. Oke? Halo? Oke, Pak. Sampai Tolong 10.20 ya. recordnya di stop gitu ya.